Yo, what's up guys, selamat datang di channel Autodidak, tempat kita untuk belajar secara mandiri. Oke, kita sudah sampai di part 5 pada video belajar Excel dasar mulai dari nol. Pada part 5 ini saya akan membahas tentang pembuatan diagram atau grafik. Jadi langsung saja saya akan mencontohkan membuat diagram batang kali ini. Yang harus kita lakukan adalah memblok data tabelnya. Kita blok sama judulnya ya, judul tabel kelas laki-laki perempuan ini. Ini adalah jumlah murid SMA Dressrosa datanya. Ini kelas 1, 2, 3, kelas 1 jumlahnya laki-laki 245, kalau perempuan 300 dan sampai kelas 3 sekian-sekian. Langsung saja kita blok datanya sama judul tabelnya ini, kelas laki-laki dan perempuan. Kemudian kita klik insert di atas, kita pilih column, kita pilih diagram batang. Ini boleh yang 2D atau yang 3D. Misal saya akan pilih yang 2D dulu. Nah, ini adalah jadinya ya, jadinya seperti ini. Ini harusnya kelas gak usah ya, mungkin kelas gak usah dimasukkan. Datanya kita bandingkan laki-laki dan perempuan saja. Oke, insert column diagram. Nah, kelasnya akan otomatis. Nah, ini kita cek aja. Ini adalah sudah jadi diagram batangnya. Kita cek hasilnya. Untuk laki-laki, bentar. Untuk laki-laki pada kelas 1 245. Ini ya, kelas 1 245 sesuai. Kemudian untuk perempuan, wait. Untuk perempuannya 300. Perempuan diwarnai dengan warna merah kepadam-padaman ini ya, merah kepadam-padaman. 300 sesuai. Yang kelas 2 nya 275 untuk laki-laki 275 ya, ini sesuai semua ya. Jadi seperti itu caranya. Yang pertama, membuat diagram batang dari data yang sudah ada. Ini laki-laki dan perempuan, jadi kita blok sama judulnya. Jadi ini akan langsung ketahuan laki-laki dan perempuan sudah dinamai dari Excelnya ya. Itu yang pertama. Kemudian saya akan mencontohkan membuat diagram pie atau membuat diagram lingkaran, grafik lingkaran. Sama contohnya, saya akan membandingkan antara jumlah laki-laki kelas 1 dan perempuan kelas 1. Nih, saya bandingkan. Kita blok datanya, laki-laki dan perempuan juga kita blok untuk judul tabelnya. Kemudian kita pilih yang insert, yang diagram pie ini. Kemudian kita pilih yang 2D pie. Kita bisa pilih 3D ya, 3D itu agak timbul nanti diagram pie-nya. Kemudian kita pilih yang 2D dulu aja. Nah, ini sudah ketahuan ya. Jadi perbandingan antara laki-laki, jumlah laki-laki dan perempuan dalam diagram lingkaran atau pie chart seperti itu. Kemudian saya juga bisa membandingkan antara jumlah laki-laki kelas 1, 2, dan 3 itu perbandingannya berapa. Nah, saya bandingkan coba ya, kelas 1, 2, dan 3 jumlah laki-lakinya. Kita insert diagram pie, kita pilih yang kali ini coba yang 3D ini ya. Nah, jadi seperti ini perbandingannya. Yang biru adalah kelas 1, kelas 1 dengan jumlah paling sedikit ya, 245. Yang merah ini adalah kelas 2, 275. Dan yang hijau adalah kelas 3, 315, paling banyak. Nah, ini perbandingannya. Kita juga bisa memilih tipe-tipe diagramnya, warnanya, diagram pie-nya, pie chart-nya seperti apa. Nah, di situ. Oke, udah bisa tentang membuat diagram pie atau diagram lingkaran. Misalkan nih, saya kasih contoh lagi perbandingan antara perempuan kelas 1, 2, dan 3. Coba kita insert diagram pie, kita kasih pie yang terpisah ini nih desainnya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi yang biru adalah kelas 1 dengan 300 murid perempuan, yang merah atau pink ini, merah padam ini adalah kelas 2, 310 paling banyak ya.
kelihatan pembagiannya paling besar. Dan yang 3 adalah kelas 3 yang warna green atau hijau. Nah, seperti itu. Kita juga bisa format cat area ini. Kita memilih format cat area. Kita mengatur warnanya, tebal apa garis line-nya bisa di sini, bisa diatur di sini. Tapi dasarnya adalah ini, seperti ini dulu ya dasarnya. Ini judulnya adalah perempuan, jumlah murid perempuan. Kalau kita mau ubah, tinggal diklik di judul ini. Kita ubah, misalkan perbandingan murid perempuan. Nah, bisa diubah manual seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau datanya terpisah gimana? Misalnya kayak yang di atas nih, ini kan terpisah. Nama saya ingin perbandingan nama dan nilai rata-rata dari daftar O1, nilai O1 ini, nilai O1 rata-rata. Kita ingin membandingkan dari nama sama nilai rata-rata, kan jauh nih. Atau nama sama nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pakai diagram batang. Nah, kan jauh nih, makanya saya akan mencoba untuk memperlihatkan ya, mencontohkan caranya. Yang pertama kita blok datanya, data nama, kemudian kita pencet kontrol, kita tekan kontrol, kita blok data matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita nggak bisa memakai judulnya, nanti bakal terjadi error kalau diagramnya seperti ini. Nanti kita judulnya akan bikin secara manual. Ikuti, kemudian kita sesudah ngeblok ini, kita klik insert, kemudian kita pilih diagram batang. Misalnya yang kali ini kita pilih yang 3D ini ya. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Yang Luffy, kalau ini belum dikasih nama ya, masih series 1, series 2, series 3. Series 1 itu tadi menunjukkan matematika, series 2 bahasa Indonesia, series 3 bahasa Inggris. Nah, gimana cara mengubah series ini? Kita klik kanan, kita select data. Klik kanan, select data, kemudian kita klik di series 1, kita edit menjadi matematika. Kita klik OK, kita turun ke series 2, kita pilih edit, kita series name-nya kita masukkan bahasa Indonesia. Kemudian yang series 3 juga kita klik, kita pilih edit, kita masukkan inputannya bahasa Inggris. Nah, sudah jadi, kita klik OK. Nah, maka akan secara otomatis diagramnya akan sudah ada namanya ya. Kita sudah beri nama tadi, yaitu yang biru adalah matematika, merah adalah bahasa Indonesia, hijau adalah bahasa Inggris. Nah, kita juga bisa mengganti tipe atau model-model layout dan desain dari diagram ini. Misalnya saya akan ganti desainnya nih menjadi seperti ini. Nah, lebih terlihat timbul lagi ya, cuma warnanya kok perbandingannya kurang jelas. Nah, ini aja nih. Layout juga bisa. Di layout ini kita bisa yang namanya memberikan judul. Nah, di sini ada di chart tools bagian atas. Kalau tadi desain, kita pilih yang layout, kita berikan judulnya, kita masuk ke chart title, kemudian pilih saja mau judulnya mau di mana, di tengah overlay title atau di above chart. Above chart itu di antara chart. Nah, saya coba milih di above chart aja ya. Nah, ini judulnya. Judulnya adalah nilai U1 kelas 3, misalkan SMA Dressrosa gitu. Dressrosa. Nah, ini judulnya. Nah, ini kalau kita mau ngasih nama di sini, misalkan ini kan nggak tahu nih 0, 10, 20 ini apa sih, nilai atau apa. Nah, tinggal kita kasih di layout tadi, masih di layout. Kemudian kita pilih yang axis titles. Axis titles. Kita tinggal milih nih mau ngasih nama yang bawah primary horizontal axis title atau yang vertikal yang samping.
Nah, coba yang samping dulu ya, yang samping ini vertikal, saya pilih rotated title. Nah, kayak ini, jadinya kayak gini. Ini penamaan ini mungkin namanya adalah nilai uan. Nah, kayak gini. Jadi yang samping ini adalah suatu data nilai uan. Kemudian yang bawah ini kan nama. Coba, kalau kita ingin memperjelasnya tinggal sama di menu tadi layout, axis titles, kita pilih yang horizontal axis titles. Kemudian kita pilih yang title below axis. Jadi kita kasih nama yang di sini adalah nama siswa. Nah, jadi seperti itu ya, masih mudah dan masih bisa diikuti dasar-dasar membuat tabel diagram batang sekaligus penamaannya. Tadi ada dua cara. Kalau tabelnya simple kayak gini, kita bisa langsung blok beserta judul tabelnya. Tapi kalau tabelnya terpisah seperti ini tadi, kita bisa menggunakan blok datanya saja, kemudian judulnya kita masukkan secara manual. Mungkin lebih rapi kalau masukin secara manual ya. Jadi kita bisa memilih judulnya, kemudian menyetingnya di mana letaknya, apakah dia rata kanan atau dia mendatar atau gimana, kita bisa setting sendiri secara manual. Untuk part 5 ini sekian dulu pembahasan dari saya tentang cara membuat diagram atau grafik. Yang saya contohkan adalah dua diagram ya, yaitu diagram batang dan diagram pie. Diagram batang pun juga saya kasih contoh dengan berbagai kondisi tadi, misalkan yang tadi ini adalah yang simple dan yang manual, dan diagram pie juga saya kasih beberapa kondisi. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lain di part-part sebelumnya dan selanjutnya. Untuk part-part yang lain akan saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa.